Kelihatan baru bangun nggak, Pak? Mata gue emang sepet begini. Iya. Kok gue ini ya buka di Edge itu gara-gara salah klik gue dulu awalnya. Jadi mic sama kameranya nggak on gitu. Terus sampai sekarang nggak bisa juga settingnya gitu. Ini gimana ya? Shooting lagi yuk. Apanya? Di setting, Pak. Pada saat on itu dia di pojok kanan atas itu ada settingan buat mic Yang sama titik 3, kamera. Mm. setting and more. Udah pernah masuk sini, tapi nggak bisa juga nih ya. Coba ya, ini kan gue masuk lewat Chrome ya. Coba nanti gue masuk lewat, aduh tadi bingung udah gue hapus lagi. Apa Edge itu? Mm-mm. Oke deh, sambil ini gue coba bisa nggak masuk lewat itu. Iya. Ada linknya nggak sih? Oh, link apa, Pak? Join. Nah, we can access your camera and mic. Oh, Bapak lagi bukanya di kamera sama mic di sininya di offin dulu, baru di. Oke, coba ya. Nggak, tadi juga begitu munculnya. Oke, gue coba mic-nya sini di offin ya. Bisa, Pak? Nggak bisa. Nah.
Silakan presensi mandiri di Semesta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ya pengantar elektromagnetik dan matematika yang akan digunakan pada elektromagnetik ya. Elektromagnetik 2B ya. Oke. Oke. Baik. Apa yang nampak di layar? Oke. Oh, kebalik ya kayaknya. Nggak bisa. Nampak di layar. Sekarang yang nampak di layar apa ini ya? Elektrodinamika. Baik. Kita mulai perkuliahan. Pak Dwi nanti mungkin izin nanti video yang terkait materi bisa di-share ya Pak ya? Apa saya izin mau mulai materi boleh Pak? Oh iya lanjut. Ini ntar gua itu share masuk apa langsung ke itu aja? Teams. Assignment. Apa sih? Linknya Saya. atau ente mau akses itunya juga? Apa source-nya? Bapak nyimpen di assignment bisa kan di Teams bikin ya Pak? Iya makanya maksudnya Iya, iya. diaksesnya bagaimana? Bapak gitu aja boleh. Saya Oh kan ya juga udah. nanti bisa ngakses. Oke. Ya, Ya udah. oke. Sip. Hmm. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizqni rahman. Oke, mata kuliah ini kita akan bahas di pertemuan kedua setelah kontrak kuliah adalah kita bahas apa sebetulnya elektrodinamika gitu ya. Ya, apa itu elektrodinamika? Teman-teman pada saat SMA pernah belajar mengenai listrik ya. Nah, ini sudah tampil sebetulnya apa itu elektrodinamika. Elektrodinamika adalah gitu ya. Dinamika atau mekanika dari partikel bermuatan atau fenomena yang terkait dengan partikel bermuatan yang bergerak. Jadi tentu saja nanti teman-teman akan belajar mengenai partikel bermuatan listrik dulu. Kemudian setelah itu baru bagaimana ketika partikel bermuatan ini bergerak. Nah, dia sifat-sifat, kemudian kuantitas atau ya besaran-besaran apa saja yang kemudian ikut bersama dan berubah pada saat partikel bermuatan itu bergerak.
Dan how does it fit into the general theme of physics? Bagaimana elektrodinamika ini ya memposisikan atau pas atau ya fit into the general theme of physics itu adalah ya dia posisinya adalah tepat di skema fisika general. Dia ada di mana dan seberapa pentingkah elektrodinamika itu? Nah, baik kita bahas natural fenomena. Contohnya apa? Yang melibatkan muatan bergerak atau listrik. Boleh dijawab? Dinyalakan kameranya supaya tahu sedang kuliah. Dan dijawab. Pak Diki, punten, ini Ya, kemarin saya nge-remove mahasiswa yang di kelas. Kalau emang dia nggak ngerasa penting sama kita itu aja. Remove. teman-teman. Karena nggak on cam, terus kalaupun di on cam nggak kelihatan serius mau belajar gitu. Mana saya remove beneran, Pak? Ya. Silakan. Fenomena alam yang melibatkan partikel bermuatan yang bergerak atau arus listrik. Apa coba? Lagi musim hujan ini. Petir, Pak. Petir. Siapa nama? Jadi kalau jawab nama dulu, baru jawab ya. Saya Muhammad Ibnu Kafi, Pak. Petir. Petir ya. Salah satunya adalah petir. Ya. Nah, fenomena alam yang terjadi ya, yang kejadiannya itu di apa namanya sunatullah gitu ya, govern itu berarti dia terjadi karena apa? Karena mengikuti prinsip interaksi elektromagnetik. Nah, kalau begitu petir ini ya, petir ini sebetulnya apa? Apakah dia aliran air atau aliran udara atau ada pasir-pasir di petir ini atau gimana? Jadi petir itu apa? Ya, silahkan. Apa itu petir? Fenomena alam yang melibatkan arus listrik. Jadi petir itu adalah apa? Arus listrik. Apakah apa itu petir? Apakah dia arus listrik? Ya, benar ya. Nah, ini kenapa dia bisa terjadi petir? Ya, ketika awan ini terbentuk, ya, ketika awan terbentuk, dia terjadi apa? Precipitation, ya, atau penguapan air dari permukaan bumi kemudian naik ke atas. Pada saat dia naik, ingat bahwa H2O itu dia keelektronegatifannya tinggi sehingga apa? Dia akan menyerap elektron bebas yang ada di sekitarnya. Sehingga apa? Pada saat dia naik, dia akan terkumpul. Nah, tetapi kondisinya adalah berarti bahwa ketika terjadi awan hitam seperti ini, kemungkinan besar bahwa dia adalah awan ini bermuatan negatif, kemungkinan besar.
Tapi ada berbagai banyak kondisi ya. Nah, kemudian awan ini akan menginduksi permukaan bumi sehingga seolah-olah ya permukaan bumi itu akan bermuatan positif dan dia akan mencari jalur dengan apa? Jalur dengan hambatan terkecil. Sehingga apa? Ketika terjadi hubungan antara awan dan bumi gitu ya, dengan hambatan terkecil maka akan terjadi ya aliran elektron yang sangat besar. Nah, dia akan menyambar posisi-posisi yang tinggi, ya, seperti ujung pohon, pohon kelapa, gedung tinggi, dan lain-lain. Nah, apakah kita aman ketika hujan berada di bawah pohon? Jangan ya. Kalau bawah pohon tinggi itu kemungkinan besar akan terkena petir. Apakah juga kita aman kalau di lapangan bebas kita berdiri? Itu juga nggak aman karena kita menjadi posisi paling tinggi gitu ya. Jadi di mana? Kalau lagi hujan di lapangan berarti kita tiduran. Nah, kalau di bawah pohon hindari pohon satu-satunya ya. Kalau dia pohon bergerombol cari pohon yang paling rendah. Oke. Kemudian ini apa? Pelangi, Pak. Kenapa pelangi masuk ke fenomena elektromagnetik? Karena dia mantul ke ini, Pak. Cahaya. Pemantulan cahaya. Apa betul karena pemantulan cahaya? Ini di SMA dibahas ya. Apakah betul karena pemantulan cahaya? Cahaya yang gelombang. Gimana? Izin, Pak. Ya, silakan. Karena cahaya yang dibiaskan itu termasuk gelombang elektromagnetik. Oke. Ini jadi tadi ada yang jawab ini dipantulkan. Terus siapa yang jawab ini siapa tadi? Yang pantulkan ya, Pak? Barusan ini barusan siapa? Saya Muhammad Ibnu Kafi, Pak. Enggak ya. Yang kedua jawab tolong. Jadi kalau jawab pakai nama. Saya nggak bisa lihat nama soalnya. Oke, kedua-duanya sebagian benar sebetulnya ya. Jadi terjadinya peristiwa pelangi ini gitu ya. Terjadi karena tadi dia merupakan cahaya itu apa tadi? Cahaya adalah Gelombang elektromagnetik. ya, cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian gelombang itu dia dapat sifatnya adalah dapat satu dibiaskan, dua dipantulkan, kemudian diuraikan. Ya. Nah, pada saat hujan selesai, kalau hujannya ada oke, matahari ada di barat. Kalau kita mau cari pelangi di mana posisi pelangi? Di timur, Pak. Oke. Sebaliknya kalau misalkan matahari sedang di timur, kita cari pelangi di mana? Di barat, Pak. Nah, kenapa kok pelangi itu posisinya berlawanan dengan posisi matahari? Belum tahu. Apakah pernah teman-teman menjelaskan bagaimana terjadinya pelangi sendiri atau baca kemudian menjelaskan ke orang lain? Pernah?
Oke. Nah, pada saat selesai hujan, dia ada butiran-butiran air di udara. Butiran-butiran air ini saya gambarkan bulat. Nah, kemudian cahaya yang masuk itu dia akan mengalami yang disebut dengan satu, dia dibiaskan oleh ini. Kemudian setelah dibiaskan dia dipantulkan dan dibiaskan ulang. Nah, ketika dibiaskan, nah cahaya dengan frekuensi berbeda, dia Meijikuhi Binyu. Dia akan mengalami pembiasan dengan indeks bias yang berbeda. Sehingga apa? Yang terjadi adalah terjadi penguraian cahaya dari warna putih menjadi Meijikuhi Binyu ya. Nah, ini terjadi oleh karena butiran-butiran kecil. Maka teman-teman juga sebetulnya bisa bikin pelangi buatan ya. Jadi ketika pagi-pagi teman-teman nyiram air di arah barat ya, terus semprotkan ke udara ke atas, maka teman-teman akan bisa membuat pelangi buatan. Nah, kalau lagi sore-sore maka arahkan semprotan air itu ke timur. Oke. Next. Ini apa? Kereta, Pak. Kereta. Ya, kereta api kah? Atau kereta uap kah? Kereta cepat. Kereta apa ini? Ada yang tahu nggak? Kenapa dia bentuk relnya seperti ini? Karena dia menggunakan magnet, Pak. Ya, nama keretanya apa? Ya, ini maglev. Kenapa disebut maglev? Kenapa disebut maglev? Ini keretanya disebut kereta maglev. Izin menjawab. Maglev. Ya, silakan nama jangan lupa. Langsung aja jawab, jangan pakai izin-izinan. Nama saya Iqbal Maulana di 40. Jadi kereta maglev ini bekerja menggunakan gaya elektronik, Pak. Jadi termasuk dalam kapal listrik dan magnet. Ada magnetnya juga, jadi dinamain maglev. Enggak, bukan. Ini singkatan ya. Ini adalah terima kasih jawabannya. Itu dari pikiran sendiri, tidak search di Google. Enggak ya. Nah, coba teman-teman, ini kan antara saya jawab dengan teman-teman, saya tanya dengan teman-teman menjawab itu kan teman-teman online ya. Artinya teman-teman bisa buka di googling, apakah tanyakan ya di googling aja ya, jangan pakai AI. AI itu nanti teman-teman jadi salah-salah karena teman-teman tidak membaca sumber aslinya. Pakai googling aja ya, ketika diklik terus teman-teman bisa baca. Nah, maglev itu adalah magnetic levitation. Ini dalam bahasa Indonesia apa? Jadi dia levitation itu terangkat gitu ya, atau terapung. Terangkat, terutama terangkat, bukan terapung. Terangkat. Jadi ini si kereta ini dia tidak menyentuh rel ya. Karena apa? Karena dia ditolak oleh si relnya. Jadi antara rel dengan keretanya itu dia mengapung ya. Bayangkan kereta ini ya, dia mengapung di udara. Tapi dia diarahkan oleh rel jalurnya, tetapi dia tidak menyentuh relnya. Nah, disebut dengan maglev ya, magnetic levitation. Dan ini adalah salah satu apa namanya ya, aplikasi dari
elektromagnetik. Ini apa coba? Ada yang tahu? Ini tampilan kamera inframerah. Ya. Terus ini apa? Gitar listrik. Bedanya gitar listrik dengan gitar akustik apa? Kalau gitar listrik, izin Pak, saya Ahmad Hoirudza tim 24. Nah, kalau gitar listrik itu kan apa namanya nggak ada pemantulan ketika di dalam itunya ya Pak ya. Jadi dia tuh langsung pakai sinyal listrik. Nah, kalau misalnya gitar akustik itu kan ada lubang gitu Pak, bisa memantulkan apa sih namanya suara. Jadinya bisa tanpa harus menggunakan elektrik gitu Pak. Itu sih pengetahuan saya sih Pak. Oke. Jadi secara prinsip kalau gitar akustik dia memanfaatkan ruang akustik ya, ruang akustik, lubang, ada ruang di belakang gitar ketika senarnya dipetik menghasilkan bunyi dengan frekuensi tertentu dan frekuensi bunyi tadi masuk ke dalam ruang akustik untuk diperkuat suaranya. Sedangkan kalau gitar listrik dia beda ya, ketika dipetik itu dia beda bunyinya. Bahkan tidak terdengar kalau tidak dihubungkan dengan sound system. Nah, ketika dipetik, nah yang dia menjadi kenapa dia bisa menghasilkan bunyi dan sebagainya. Nah di sini itu ada dia penangkap sinyal listrik nggak ya oke lah anyway. Nah kalau dia di senarnya ada listriknya kita yang kesetrum lah ya. Nggak maksudnya tidak sesederhana oh ada sinyal listrik di senarnya gitarnya ya kalau kita pegang ya kita kesetrum gitu ya. Nah si senarnya sendiri itu adalah ya dari metal tentu saja tapi di bodinya itu ada dia penangkap sinyalnya ketika dia bergetar ya dia akan mengubah dia akan menginduksi ya dia akan menginduksi komponen listrik yang ada di sini nih penangkap sinyal. Ketika induksi itu terjadi maka akan ada perubahan arus dan lain sebagainya yang kemudian diterjemahkan menjadi bunyi gitu ya. Nah, tetapi senarnya sendiri tidak dialiri listrik ya, kalau dialiri listrik ya kesetrum. Kalau inframerah, kamera inframerah fungsinya untuk apa? Saya mau motivasi Pak. Kamera tuh buat ngelihat gelombang panas. Gelombang panas. Apa itu gelombang panas? Apa maksudnya itu? Teman-teman menjawab perhatikan nggak kalau ketika saya menjawab itu saya menjawab itu meminimalisir muncul pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi gelombang panas apa gelombang panas? Boleh direvisi jawabannya. Apa fungsi kamera inframerah? Ya, langsung aja jawab. Nama sebutan NIM dan langsung jawab. 04. Jadi kalau kamera inframerah biasanya Suaranya kecil banget ya? Kamera inframerah biasanya buat mendeteksi energi panas yang dipancarkan benda. Biasanya itu dia digunakan di kamera CCTV. Jadi dia buat menangkap gambar yang sulit tertangkap oleh kamera biasa. Dia biasa digunakan di malam hari.
Jadi kalau di malam hari CCTV itu bisa menangkap orang lewat berubah gitu kamera efeknya. Oke. Oke, jadi karena setiap benda benda panas ya, benda panas dia akan menghasilkan gelombang, ya menghasilkan gelombang elektromagnetika, gelombang inframerah gitu ya. Nah, maka gelombang inframerah ini bisa menangkap ya tadi gelombang dari benda-benda yang memancarkan panas. Seperti manusia ya, manusia itu kalau di kamera inframerah akan kelihatan dia ya misalkan diketek kelihatan warnanya lebih merah gitu ya. Terus bagian yang biru berarti yang lebih dingin dan lain sebagainya. Nah, ini kalau TV hubungannya dengan elektromagnetika apa? TV bisa nonton TV di rumah, kenapa? Aurel 04. Ya, silakan. Jadi TV itu menggunakan prinsip mengubah sinyal magnetik dan elektronik menjadi suara dan gambar untuk memunculkan gambarnya. Ya, betul. Jadi TV itu dia bisa menangkap sinyal elektromagnetik yang dipancarkan oleh penyiar. Nah, pada saat awal dipancarkan dia berupa ya sinyal-sinyal gelombang gitu ya. Nah, tapi sekarang kita sudah gunakan TV digital ya, tetapi ya dia agak berbeda dengan TV analog. Baik. Nah, selain itu ya, elektromagnetik juga di sana dari yang tadi dekat di sekitar kita ini ada di dalam tubuh kita sendiri ya. Kenapa tubuh kita tidak anyway, sebelum ke sana. Jadi benda-benda di sekitar kita mempertahankan bentuknya, ya tubuh kita juga mempertahankan bentuknya. Nah, itu karena ada ya tadi prinsip-prinsip elektromagnetika ya. Bahwa di sana ada gaya antara tarik-menarik antara elektron dan proton di inti sehingga elektron tidak terlepas dari kulitnya dan lain sebagainya. Nah, elektromagnetika itu menyebabkan menjaga agar antar molekul di DNA badan kita dan sebagainya itu tetap bersatu. Kemudian bahkan pada saat kita ya misalkan nih contoh lainnya adalah motor yang sedang berbelok gitu ya. Itu dia ada gaya di antara si aspal dengan ban. Nah, oke. Tentu saja orang dengan motornya dia memiliki gaya berat gitu ya. Nah, kemudian si aspal akan merespon dengan apa? Memberikan gaya normal kepada ban motor, dan pada saat berbelok dia akan muncul disebut dengan gaya gesek, dan gaya gesek ini juga adalah interaksi antara elektron terluar dari aspal dengan elektron terluar dari ban. Nah, gaya elektromagnetik tolak-menolak antara ban dengan elektron pada permukaan aspal itu secara mikroskopik tidak nampak, tetapi secara makroskopik itu kelihatan sebagai gaya gesek. Oke. Termasuk kita ketika mendorong benda, apakah betul kita menyentuh benda? Nah, itu menjadi pertanyaan ketika ditelaah secara mikroskopik. Apakah kita betul-betul mendorong secara fisis atau sebetulnya antara jari kita dengan benda itu sebetulnya gara-gara interaksi elektron-elektron gitu.
bahwa di permukaan kulit kita itu ada elektron terluar, elektron valensi, dan di benda itu ada elektron valensi juga. Nah, ketika kita dorong, apakah itu betul-betul gaya kontak atau gaya non kontak? Nah, itu kalau misalkan dilihat secara mikroskopik. Itu tapi tidak dibahas. Tidak dibahas. Ya anggap saja itu adalah kontaknya kontak gaya kontak gitu. Nah, mekanika itu menjelaskan ya reaksi dari suatu benda yang dikenai gaya. Nah, kalau benda dikenai gaya, ya bisa terjadi beberapa hal, yaitu adalah bentuknya bisa berubah, ya, terus kondisi geraknya berubah dari diam bergerak atau dari bergerak menjadi diam, ya, ya, atau dia kondisi rotasinya yang tadinya dia menjadi berotasi atau yang tadinya berotasi menjadi diam. Nah, gaya-gaya tadi yang bekerja pada benda-benda ya, itu bisa dijelaskan oleh mekanika Newton. Nah, kalau tadi mekanika Newton membahas tentang gaya-gaya, maka elektromagnetisme atau elektromagnetik itu teori mengenai dua jenis gaya, ya, dua jenis gaya. Yang pertama adalah gaya listrik dan gaya magnet. Dan gaya listrik dan gaya magnet ini seperti, oke, bukan gaya magnet gaya listriknya saja, tetapi nanti kita lihat. Nah, gaya listrik itu muncul karena apa? Muncul karena ini dia saling muncul dua-duanya. Gaya listrik, maka gaya listrik itu bisa jadi disebabkan karena ada medan magnet, ya. Kemudian dalam waktu yang sama ketika ada medan listrik, maka di sana akan muncul medan magnet. Maka medan magnet dengan medan listrik itu seperti apa? Dua permukaan koin. Ya, kalau ada koin, dia ada angka, ada gambar gitu ya. Ada nggak misalkan koin yang cuma ada gambarnya aja gitu? Dua-duanya. Atau hanya angkanya saja koin. Nah, jadi kita ketika ya ada, itu adalah pertanyaan retorikal, itu jawabannya adalah tidak ada itu ya. Nah, medan listrik dengan medan magnet itu adalah tali dua uang, jadi dia tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita membahas nanti medan listrik, maka akan muncul medan magnet. Ketika muncul medan magnet, maka di situ pasti ada medan listrik, gitu ya. Cuma ketika mempelajari ini, kita bahas secara terpisah, ya, secara terpisah, karena secara secara pendekatan matematis agak berbeda. Oke, kita lanjut. Di dunia ini, di alam semesta ini, ada 4 jenis gaya. Ya, ada 4 jenis gaya. Yang kita tahu itu adalah yang kita pelajari di SMA adalah gaya gravitasi, gitu ya. Yang kedua adalah gaya elektromagnetik, ya, gaya listrik dan gaya magnet. Nah, ada 2 gaya lain yang tidak jarang dibahas di SMA, itu adalah gaya lemah dan gaya kuat. Nah, gaya lemah itu terjadi ketika peluruhan beta, ya, peluruhan beta dari neutron menjadi proton plus elektron plus neutrino, ya. Nah, ketika itu terjadi, ya, suatu inti dia akan merubah satu neutron menjadi proton dan melepaskan satu elektron dan neutrino, elektron neutrino. Nah, ada lagi gaya kuat, ya. Ada gaya lemah, ada gaya kuat. Nah, gaya kuat itu apa? Gaya kuat itu adalah gaya yang
terjadi ya antara partikel-partikel inti, muatan inti, partikel-partikel inti di atom. Apa saja partikel-partikel inti? Ada neutron dan proton. Nah, gaya tarik antara proton dengan proton, proton dengan neutron, neutron dengan neutron itu yang mengikat adalah gaya kuat. Dan gaya ini yang menyebabkan ya nukleon ini berkumpul menjadi satu gitu, tidak terpisah. Nah, kalau elektromagnetik ya tadi ya elektron dengan proton, ya proton dengan proton, elektron dengan proton. Nah, bedanya gini. Di inti itu dia kenapa dia proton dengan proton nempel gitu ya. Nah, ketika nempel ini karena dia ada gaya kuat. Apakah dia tidak ada gaya elektromagnetik? Ada ya, dia proton dengan proton harusnya tolak menolak. Tetapi karena jaraknya sangat dekat, maka gaya kuat itu dia besarnya lebih kuat ya, lebih kuat daripada elektromagnetik yang saling tolak menolak. Nah, kemudian yang keempat, gravitasi ini adalah gaya yang menarik semua benda tarik-menarik antara benda bermassa di alam semesta ya. Ya, kenapa kita tidak terhempas ke luar angkasa di permukaan bumi? Kenapa bulan tidak terhempas pergi begitu saja dari bumi? Kenapa bumi mengitari matahari? Kenapa bumi nggak jalan begitu saja gitu ya, dan planet-planet mengitari matahari, dan juga planet matahari mengitari galaksi Bima Sakti, dan juga galaksi Bima Sakti ini kemudian mengikuti lintasan ya super cluster ya betul, cluster dan super cluster. Nah, oke. Nah, kemudian dari keempat gaya ini ya, kan kalau masing-masing tadi itu dijelaskan secara terpisah, nah, apakah bisa gaya-gaya ini dijelaskan berkaitan satu sama yang lain? Nah, ini ada disebut dengan unification theory ya. Unification theory itu adalah apa? Teori yang menggabungkan bagaimana satu gaya berkaitan dengan gaya lain. Nah, gaya listrik dengan gaya magnet itu dia disebut dengan elektromagnetik. Kemudian elektromagnetik dengan optik itu ada elektrodinamik. Nah, elektrodinamik dengan gaya lemah itu jadi elektroweak. Dan sampai situ saja. Belum sampai ke semua gaya digabungkan. Kenapa? Gaya gravitasi itu dia satu-satunya yang susah dihubungkan dengan tiga gaya yang lain. Kalau tiga gaya yang lain kan kaitannya dengan listrik ya, listrik, muatan positif, negatif dan sebagainya, dan itu dia bisa dihubungkan dengan susah sekali, tetapi terjadi gitu, ada hubungannya. Tetapi kalau yang gravitasi ini lebih susah lagi. Kenapa? Karena angkanya ya, kalau konstanta elektrik kan 9, konstanta elektrik kan berapa tuh? Angkanya 10⁻11 gitu ya. Tapi kalau konstanta gravitasi itu kan minus, 10⁻⁻. Dan itu jauh sekali dengan konstanta-konstanta yang lain. Oke. Nah ini, secara peta kita bisa gambarkan ya penggabungan 4 gaya fundamental ya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah celestial, ada celestial mechanics, ada terrestrial mechanics. Celestial itu apa? Celestial itu adalah gerakan benda-benda langit. Itu celestial mechanics. Itu ketika menjadi astronomer, nah data-data itu kemudian diolah dengan matematika, maka kita akan mendapatkan celestial mechanics. Nah, terrestrial mechanics apa? Itu adalah ilmu ya yang membahas mengenai gerak benda di permukaan bumi. Nah, pada
SMA atau SMP kita bahas bahwa gerak benda itu G-nya 10 misalkan atau 9,8. Dan kelengkungan permukaannya adalah datar gitu. Padahal bumi itu kan tidak datar, tetapi bumi itu bulat. Maka ketika bentuk bulat bumi ini diperhitungkan, maka misalkan lintasan balistik itu dia akan bisa dihitung dengan tepat jarak, posisi, dan lain-lain. Nah, itu dengan memperhatikan apa? Kurvatur bumi gitu ya. Terus gaya gesek udara yang biasanya diabaikan. Nah, dan semuanya itu bisa dijelaskan oleh Newtonian gravity. Nah, konstantanya perhatikan bahwa konstantanya itu 6 kali 10 pangkat minus 39. Nah, dan ini bisa ya ini kemudian menjadi satu bidang sendiri yaitu adalah general relativity. Nah, kemudian yang kedua, listrik, magnet, dan optik itu bisa digabungkan menjadi dengan Maxwellian electromagnetic. Maxwellian electromagnetic ya. Dan perhatikan bahwa konstantanya itu masih ya 1/137 ya, 10 pangkat minus 2 gitu kurang lebih. Nah, ini kemudian juga bisa diteruskan menjadi quantum electrodynamics, dan kalau digabungkan dengan apa namanya, peluruhan beta ya, weak decays, itu digabungkan menjadi electroweak, dan konstantanya lihat ini 10 pangkat minus 5. Jadi ini 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 5, ini masih dekat. Ini yang jauh banget nih, yang gravity. Kemudian adalah nuclear force. Nah, nuclear force itu bisa digabungkan electroweak dan nuclear force itu standar model. Nah, standar model teman-teman tidak belajar di SMA. Nah, kalau di kurikulum yang International Baccalaureate atau Cambridge, standar model itu dipelajari. Jadi bukan cuma ngobrolin elektron ya, tetapi ada ada lepton, ada partikel itu ada 16 ya, ada 16 partikel ya. Nah, setiap partikelnya itu dikelompokkan, ada yang partikel berat, partikel ringan, kemudian partikel tanpa massa dan lain-lain. Itu ada 16. Nah, kemudian untuk menggabungkan general relativity dengan standar model itu sekarang masih belum terjadi, dan ini menjadi PR berat untuk fisikawan. Oke, nah ini adalah pengantar sedikit. Nah, sekarang kita lanjutkan ya dengan matematika untuk, nah kemarin ini 2B ya, 2B dengan Bu Fuji ya, fisika matematikanya ya. Betul, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, sebelum Bu Fuji ngajar, saya ajarin duluan ya di mata kuliah ini. Nah, ini tolong konsentrasi penuh ya. Tolong konsentrasi penuh di sini. Baik. Kita mulai ke pengantarnya. Nah, ini nanti direkam ya. Jadi perkuliahan ini direkam, dan teman-teman kalau diakses di Teams bisa lihat rekamannya. Nanti kalau rekamannya atau nanti saya bisa upload juga di YouTube kalau sempat ya. Baik, kita akan belajar matematika pengantar untuk elektrodinamika. Pertama adalah kita akan menggunakan bab pada matematika disebut dengan analisis vektor ya. Analisis vektor. Ingat bahwa besaran itu terdiri dari dua jenis berdasarkan apakah dia mengandung arah atau tidak. Yang pertama adalah skalar. Ingat kembali pada saat SMP SMA, skalar adalah besaran fisika yang hanya mengandung nilai saja tanpa arah. Seperti apa?
massa misalkan, berat badan kita ya. Massa minyak goreng misalkan ya, massa minyak goreng. Kemudian muatan, massa jenis, suhu. Kenapa? Karena tidak pernah ditanyakan arahnya kemana. Misalkan massa badan kita arahnya kemana? Enggak kan, cuma misalkan berapa massa badan kita adalah 75 kilo. Muatan listrik, ya, muatan listrik 2 coulomb. Tidak ditanya ke arah timur atau utara, tetapi hanya muatannya saja. Massa jenis juga sama, kemudian suhu juga sama. Maka kalau dituliskan dalam bentuk notasi, dia ini vektornya, ini besar vektornya. Ya, besar vektornya berarti dia dalam tanda mutlak. Nah, berarti dia hanya dinyatakan dalam besarnya saja. Sedangkan ada satu lagi adalah besaran vektor, yaitu dia ada nilai dan ada arah. Ada nilai dan ada arah. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kecepatan, ya, kecepatan pesawat, gitu ya, 300 km per jam ke arah barat. Ya. Kemudian percepatan. Mobil Tesla itu ya, dia bisa dalam 2 detik dia bisa mencapai kecepatan 60 mil per jam. Itu dalam 2 detik. Itu dia berarti akselerasinya tinggi sekali. Kemudian gaya. Ya. Mendorong ke arah kanan, kiri, atas, bawah. Momentum. Contohnya adalah peluru yang bergerak, ya, yang masanya kecil tetapi kecepatannya besar, dia sulit dihentikan. Nah, momentum itu adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Kemudian apalagi displacement. Displacement itu apa? Displacement adalah perpindahan. Notasinya adalah huruf kapital dengan tanda panah di atasnya. Ya. Atau ya itu. Oke. Komponen-komponen vektor. Kalau kita memiliki vektor di ruang 3 dimensi, contohnya adalah misalkan ruangan kelas itu ada panjang, lebar, tinggi gitu ya, panjang, lebar, tinggi. Kemudian di pojok itu ada sapu nongol ke ruangan, nongol begitu, gitu ya, dari pojokan nongol. Nah, ketika kita ingin tahu, nah ini bisa dinyatakan dalam vektor A panah gitu ya. Nah, kita bisa cari tahu komponennya pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kalau A ini diproyeksikan pada sumbu Z, ini jadi AZ. Nah, A ini diproyeksikan pada bidang XY, ini jadi AXY, ini AXY. Kemudian AXY ini kemudian diproyeksikan pada sumbu X menjadi AX, dan diproyeksikan pada sumbu Y menjadi AY. Nah, maka vektor A ini yang nongol, protruding ini nongol ke sini di ruangan, itu bisa dinyatakan dengan AXI, AYJ, dan AZK. Dengan I adalah komponen satuan, vektor satuan pada arah X, J adalah vektor satuan pada arah Y, dan K adalah vektor satuan pada arah K. Nah, untuk polar koordinat, ya dia kita akan nyatakan vektor ini dalam theta ya, theta dan dalam theta. Jadi untuk X dia A cos theta, dan untuk Y dia A sin theta, dan seterusnya.
Terus untuk cylindrical, nah untuk X ini adalah ini disebutnya adalah rho ya. Ini rho gitu, rho. Jari-jari. X itu adalah rho cos pi dan Y adalah rho sin pi. Nah, untuk Z sendiri dan besarnya rho adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Untuk spherical, dia ada sudut pada bidang XY dan ada sudut antara Z dengan vektor itu sendiri. Sehingga untuk X itu pertama kita cari dulu apa? Ini R, maka bayangannya pada bidang XY adalah R sin theta, gitu ya, R sin theta. Kemudian dicari bayangannya pada sumbu X, itu berarti R sin theta cos theta. Sedangkan untuk bayangan pada Y, berarti kebalikannya dari X, instead of using cos, jadi tidak menggunakan cos, tetapi sebaliknya menggunakan sin. Ya. Dan untuk pada sumbu Z, maka dia itu kita bisa proyeksikan, maka ini R, kemudian sumbu Z itu proyeksinya berada di samping theta, maka kita bisa gunakan R cos theta. Besarnya R itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Dan untuk mengukur pi itu adalah arcus tangen Y per X. Ya, arcus tangen Y per X. Ini Y, ini X. Maka untuk mendapatkan tetanya kalau tidak diketahui berarti arcus tangen Y per X. Dan untuk mendapatkan nilai theta, ya, theta itu sama dengan arcus cosinus, ya, arcus cosinus Z per R. Nah, R-nya itu adalah ini. Nah, apa itu pi, apa itu theta? Theta itu adalah sudut polar, ya, theta sudut polar, dan pi itu apa? Itu adalah sudut azimutal. Ya, azimutal itu menyatakan ya ketinggian. Oke. Selanjutnya, operasi vektor. Nah, operasi vektor. Operasi vektor itu ada penjumlahan dan pengurangan. Ya. Kalau penjumlahan berarti kita menjumlahkan, ya, oke. Vektor A itu direpresentasikan atau digambarkan dengan panah yang mengarah ke kanan atas. Sedangkan vektor B itu digambarkan dengan panah yang mengarah ke kiri atas. Nah, kalau kita ingin menuliskan A plus B, apa yang kita lakukan? Kita gambar A dulu, ya, draw A. Kemudian gambar B di kepala di ujung dari A. Ya. Setelah itu vektor A plus B itu menggambar apa dari pangkal A ke ujung kepala B. Gimana caranya? Pertama adalah gambar A dulu. Berarti ke A itu betul gitu ya? Salah. Kayaknya kesalahan ini gambarnya, sorry. Ini kayak ada kesalahan gambar, sorry ya. Ini jadi kesulitan karena ini ada salah gambar. Anyway, A plus B, A plus B. Oke, ini ada kesalahan gambar.
Oke, kalau ini kesalahan gambar fatal banget. Oke, anyway, saya gambar ulang aja. Ini abaikan. Ini secara prinsip A plus B sama dengan B plus A-nya benar, ya. Tapi gambarnya salah. Maaf. Jadi A plus B gimana? Jadi pertama gambar A, ini A, kemudian setelah itu B. Kemudian A plus B itu yang mana ini? Ini adalah A plus B. Nah, ini adalah A plus B. Kalau B plus A yang mana? B dulu gambar. Ini B. Kemudian gambar A. Nah, ini adalah B plus A. Nah, kemudian pertanyaannya, A plus B sama B plus A sama tidak hasilnya? Lihat arah panahnya. B plus A dengan A plus B apa sama? Bunga Nursari 06 sama, Pak. Sama ya. Jadi secara ini kalau digambar A dulu kemudian B dulu kemudian A, dia akan sama. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pengurangan? Pengurangan itu misalkan darinya B min A misalkan gitu ya. Nah, kita perhatikan B min A itu berarti artinya kita mengubah vektor A menjadi A minus atau B menjadi B minus. Nah, artinya apa? Artinya dia hanya membalik arah saja. Nah, A min B misalkan itu sebetulnya A plus min B. Ini gambarnya agak salah, tapi ya sudahlah. Oke. Nah, sekarang misalkan saya punya dua buah vektor. Dua buah vektor A dan B itu dinyatakan dalam komponen-komponennya AXI plus AYJ plus AZK. Kemudian B itu adalah BXI plus BYJ plus BZK. Maka A plus minus B itu artinya apa? Komponen-komponennya jumlahkan atau dikurangkan. AX plus minus BY, BXI tambah AY plus minus BYJ tambah AZ plus minus BZK. Nah, kemudian perkalian. Ada beberapa jenis perkalian pada vektor ya. Pertama, itu adalah perkalian oleh skalar ya. Oleh skalar artinya dua buah vektor dikalikan dengan skalar A, maka dua vektor tadi akan ya kita faktorisasi gitu ya. Pengalian ke dalam. Masing-masing dari vektor AB dikalikan dengan skalar A. Jadi A kalikan A panah plus A kalikan B panah. Nah, kalau dot product itu dia proyeksi B terhadap A atau A terhadap B gitu. Nah, kalau ini adalah A, ini adalah B, maka A dot B itu adalah AB cos theta, berarti adalah proyeksi terhadap B. Ya, ini. A cos theta dikalikan B berarti gitu. Nanti jadinya skalar. Nah, dengan catatan A dot A itu jadi A kuadrat, A dot A kuadrat. Kenapa begitu? Karena sudut antara A dengan A adalah 0 ya. Maka cos 0 itu adalah 1 gitu ya. Di A kuadrat. A dot B sama dengan B dot A itu AB cos theta. Proyeksi A terhadap B atau B terhadap A dikalikan dengan besarnya vektor A atau B. Nah, jika A dot B itu sama dengan 0, maka A tegak lurus B. Ya. Jika perkalian dot antara A dengan B itu 0, maka A tegak lurus B. Nah, kalau misalkan A dot B nilainya adalah A, B saja, maka vektor A dengan vektor B itu paralel.
Kemudian hal lain yang harus diingat adalah komponen vektor satuan ya. I.I akan sama dengan J.J akan sama dengan K.K sama dengan 1. Nah, jika mereka didotkan dengan selain dirinya sendiri, maka nilainya akan 0 ya. Misalkan I.J, I.K atau J.K. Kenapa? Karena vektor satuan I, J, dan K itu saling tegak lurus. Nah, maka oleh karena itu jika muncul komponennya, nah komponennya itu akan kita tuliskan seperti ini kurang lebih. A dot B, maka itu kita bisa kalikan langsung komponennya AX BX plus AY BY plus AZ BZ. Dan ini nilai dan jawabannya adalah satu nilai ya, satu nilai. Berarti dia apa? Bernilai skalar ya. Nah, kemudian A dot A ya bisa jadi A X kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat atau besarnya dikuadratkan. Nah, kalau misalkan A dot B plus C dalam kurung B plus C dalam kurung B plus C ini, maka A tadi harus dikalikan ke B, didotkan, dan didotkan juga ke C. Nah, kemudian selanjutnya adalah the law of cosine ya. Hukum cosine. Misalkan C dot C itu bisa dituliskan A min B dot A min B. Maka A dot A plus B dot B minus A dot B minus B dot A. Ini artinya perkalian ini ya, perkalian seperti ini. Perkalian seperti itu. Dan ini A dot B, B dot A itu kan AB cos theta ya. Maka C dot C bisa dituliskan sebagai A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB cos theta. Nah, kalau perkalian dot, maka dia merupakan besaran skalar hasil akhirnya. Selanjutnya adalah perkalian cross product. Nah, waktu SMA kan tidak dibedakan ya kalau misalkan 4 kali 4 atau 4 kali 4 gitu ya. Ada yang pakai titik, ada. Ini 16, ini 16. Padahal perkalian dengan cross dan dengan dot itu dia memiliki arti yang berbeda gitu ya. Nah, untuk perkalian cross, nah ini A cross B itu dia AB sin theta dengan dikalikan dengan mu topik ya. Ini adalah vektor satuan ya, vektor satuan yang tegak lurus antara A dan B. Ya. Jadi nanti perkalian dua vektor A dan B itu dia akan menghasilkan vektor baru yang vektor baru tadi itu tegak lurus dengan A dan B. Jadi kalau vektor A-nya disumbu X, vektor B-nya disumbu Y, maka hasil perkaliannya ada di sumbu Z. Dan dia akan mengikuti kaidah tangan kanan ya. Nah, jadi nanti bisa misalkan saya punya vektor ini A, ini B. A cross B berarti A ditarik ke B, itu kita pakai tangan ini nih, aturan tangan. Jadi gambar tangan 4 jari kita menunjuk ke A dulu, kemudian diputar ke B, maka arah jempol itu menunjukkan hasil vektor perkaliannya. Jadi kalau A cross B itu dia akan masuk ya, in, ini in. Ini saya tandai dengan ya cross begini. Ini seperti apa? Seperti belakang busur, belakang anak panah. Belakang anak panah itu dia X kan kalau dia menjauh dari kita. Nah, beda dengan misalkan B cross A. B cross A itu berarti B dulu,
baru nanti ditarik ke A. Jadi gambar jadi jari kita itu menunjukkan B dulu, kelihatan nggak di kamera ya? B dulu, kemudian diputar ke A. Nah, jempol kita itu akan menunjukkan apa? Arah dari vektor resultannya. Ini berarti out ya. Menuju pembaca atau keluar dari layar. Nah, ini harusnya A cross B ya. Nah, A cross B itu sama dengan min B cross A. Jadi apa? Karena apa? Karena hasilnya itu adalah berlawanan arah. Jadi muncul minus di sini. Ya. A cross B sama dengan min B cross A. Nah, kemudian kalau perkalian bagaimana? A cross dalam kurung B plus C itu A-nya di-crosskan dengan B, kemudian ditambahkan A di-crosskan dengan C. Ingat ya bahwa cross dan dot itu dia berbeda. Nah, dengan catatan A cross B 0, maka A dan B vektornya adalah paralel. Berbeda dengan dot ya. Nah, kemudian A cross B cross C itu bisa kita kerjakan dengan menyelesaikan B cross C dulu, baru di-crosskan dengan A, atau kita bisa menyelesaikan A crosskan dengan dulu B, baru hasilnya di-crosskan dengan C. Dan hasilnya adalah sama dengan kalau C di-crosskan dengan A cross B. Ini tapi diminuskan ya. Tapi diminuskan. Nah, berbeda dengan dot, vektor satuannya kalau dikalikan dengan dirinya sendiri dia akan 0 karena dia paralel. Sedangkan kalau di-crosskan dengan vektor satuan lain, maka ini menarik. Nah, jadi ini I, ini J, ini K gitu ya. Nah, gini apa caranya? I cross J, K. J cross K, I. K cross I, J. Nah, kalau dibalik, ya. J cross I, min K. I cross K gitu ya. I cross K, min J. K cross J, min I. Kelihatan nggak? Saya pakai aturan ini. I, J, K. Jadi kalau diputar searah jarum jam, I cross J, K gitu ya. J cross K, I. K cross I, J. Ya. Nah, kalau dibalik, J cross I, min K. I cross K, min J. K cross J, min I. Ya. Ini ingat. Nah, ini penjabarannya. Kemudian, jika kita punya A, vektor A dan B, kita bisa juga tuliskan perkalian vektor tadi dalam bentuk ini. Apa? Dalam bentuk ya, notasi seperti ini. Ya, nanti kita bisa cari A cross B dengan mencari determinan ya. Determinan bukan sih? Ya, determinan. Nah, A cross B itu sebetulnya yang dihitung adalah area of parallelogram. Nah, kalau area triangle itu adalah setengah A cross B. Selanjutnya adalah triple product. Nah, triple product itu volume paralelepiped. Paralelepiped. Ya. Nah, ini A dikalikan B cross C, A dot B cross C atau B dot C cross A
atau C dot A cross B. Nah, ini tinggal cari determinannya dan itu mendapatkan volume dari paralelepiped. Oke, masih lama nggak ya? Banyak soalnya ini. Paralelepiped ya. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah transformasi vektor. Misalnya yang tadinya dari Kartesian menjadi polar gitu ya. Nah, Kartesian menjadi polar. Nah, misalkan ini adalah vektor A. Nah, untuk sumbu X-nya apa? Pada sumbu X ini jadi, karena ada dia di samping theta, maka untuk sumbu X ini jadi A cos theta. Dan untuk sumbu Y karena dia ada di depannya theta ini, maka ini jadi adalah A sin theta. Maka kalau dituliskan vektor A itu adalah A cos theta I plus A sin theta J. Nah, kalau diputar, dirotasi, nah itu dengan gamma theta min pi, maka AX dengan, nah sekarang punya apa namanya, sumbu baru ya, tadinya sumbu X, sekarang jadi sumbu X aksen, yang tadinya Y jadi sumbu Y aksennya. Itu kenapa? Itu diputar ya, diputar sebesar pi. Diputar sebesar pi. Nah, diputar sebesar pi. Nah, maka untuk mendapatkan gamma, gamma itu adalah sudut antara vektor A dengan sumbu baru X aksen, maka theta dikurangkan dengan pi ya. Nah, dan besarnya AX aksen itu A cos gamma, berarti seperti ini. Ini cos theta min pi itu dipecah ya, aturan cosinus. Jadi A cos theta cos pi tambah sin theta sin pi. Nah, kemudian dikalikan ke dalam, dapatlah ini. Nah, A cos theta itu adalah AX, maka ini AX cos pi tambah AY sin pi. Nah, untuk Y-nya sendiri berarti dengan cara yang sama, mendapatkan AY aksen sama dengan min AX sin pi min AY sin pi. Atau bisa menggunakan notasi seperti ini. Ya, AX aksen, BY aksen, cos pi, sin pi, min sin pi, cos AP. Nah, ini dalam bentuk notasi matriks ya, notasi matriks. Nah, terus transmission in Y direction, berarti ada perubahan pada sumbu Y ya. Jadi apa namanya? Diagram Cartesius. Aduh, koordinatnya ada perubahan ya. Yang tadinya di X, Y, Z, dia berubah pada sumbu Y sejauh A. Maka tinggal Y-nya ditambahkan dengan A. Nah, ada transverse. Transverse itu adalah mengubah arah ya, mengubah arah yang tadinya X positif menjadi negatif dan seterusnya. Nah, wah ini. Selanjutnya, ini di fisika matematika 2, tapi dipakai di sini. Oke. Nah, ini ada disebut dengan nabla operator. Nabla. Nabla itu sama saja seperti tambah, kurang, kali, bagi, ya, integral, turunan. Nah, nabla itu adalah turunan terhadap masing-masing komponen vektor. Terhadap masing-masing komponen vektor. Ya, ini Kak. Jadi nabla, ini disebutnya dengan nabla. Nabla itu do per do X I tambah do per do Y J tambah do per do Z K. Nah, nanti kalau misalkan nabla A, maka
ini adalah do AX. Do XI plus do Y AY J plus do Z AZ K. Konsentrasi penuh ya. Untuk sekarang teman-teman saya kenalkan. Nanti pada saat penggunaannya kita akan belajar lebih dalam. Nah, nabla itu dia vektor. Ya, kenapa? Karena operasi bekerja pada vektor, dia juga vektor. Kalau dia bekerja pada besaran skalar, ya, jika dia bekerja pada besaran skalar, ini disebut dengan ini pi atau psi? Ini pi ya. Ya. Kalau nabla bekerja pada skalar, itu disebut dengan gradien. Nah, hasilnya itu berupa vektor. Ini OP itu output. Jadi, kalau nabla dioperasikan pada skalar, dia akan menghasilkan vektor. Kalau dia nabla didotkan dengan vektor, itu disebut dengan divergen, dia akan menghasilkan skalar. Kalau dikroskan dengan vektor, itu dia akan menghasilkan disebut dengan curl, dan akan menghasilkan vektor. Aduh ya Allah, teman-teman, ini belum wayahnya, tapi ya udah nggak apa-apa. Sebagai contoh misalkan, jika ada suatu titik ya, U, V, W ya, dipindahkan ke titik yang baru, U plus DU, V plus DV, W plus DW. Nah, perpindahan pada posisinya itu adalah fungsi waktu. Kak, kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, DT itu adalah DT do T per do U kali DU plus do T per DV kali do V kali DV tambah do T per do W kali DW, itu adalah nabla. Ya. Nabla IDL. Dengan DL adalah length vektor, ya, FDU U topi tambah GDV V topi tambah HDW W topi. Nah, maka nabla T-nya adalah seperti ini, maka DT-nya sekarang menjadi ini. Ini sambil lalu aja dulu ya. Nah, di sini adalah besaran satu, quantity. Quantity itu adalah besaran dari FGH dan UWV diberikan pada tabel ya. Kalau misalkan Kartesian itu apa, UVW-nya itu apa, X, Y, Z gitu ya. Nah, perbandingan antara satu dengan yang lain apa, 1, 1, dan 1 ya. Nah, kalau spherical itu dia U-nya adalah R, V-nya adalah theta, dan W-nya adalah psi apa pi. Dan perbandingan antara besarannya adalah 1 R dan R sin theta. Dan untuk silindris ini rho, pi dan Z 1, rho dan 1. Dan komponen elemen panjangnya itu adalah untuk masing-masing sistem itu ditunjukkan pada bawah sini ya. Ini untuk Kartesian, ini untuk spherical atau bola, dan ini untuk silindris. Dan masing-masing nabla operatornya itu dia pada sumbu Kartesian itu adalah ini, pada sumbu bola ya, pada koordinat bola itu adalah ini, dan untuk koordinat silindrik adalah ini.
Nah, kemudian gradien. Ntar dulu, ini jam berapa kita sekarang? Oke, masih ada waktu. Nah, jika kita punya persamaan Pi ya, yang berupa skalar, berupa fungsi skalar, dan kita operasikan nabla terhadap fungsi skalar tadi, maka kita akan mendapatkan disebut dengan gradien. Nah, grad Pi itu dia vektor. Nah, contohnya adalah apa ini? Nabla Pi ya, atau ini grad Pi gitu, itu tuliskan sebagai do per do X Pi, do per do Y Pj, do per do Z Pk. Nah, dalam ini kartesian, nah ini koordinat bola dan ini koordinat silinder. Nah, itu dinyatakan dengan apa kalau di grafik representasi? Misalkan saya punya grafik seperti ini parabola. Gradien itu adalah garis singgung ya, atau kemiringan dari garis singgung di titik tertentu. Nah, ini gradien, ini menunjukkan gradien positif ya. Ini menunjukkan gradien negatif, artinya turun. Nah, besarnya nabla Pi itu tergantung dari arah ya. Gradien dari fungsi itu menyatakan seberapa cepat suatu fungsi ya berubah. Nah, kalau Pi-nya 0, kalau nabla Pi-nya 0 itu artinya apa? Misalkan di sini, nabla Pi-nya 0 itu artinya apa? Bahwa partikel itu bergerak dengan garis lurus secara horizontal ini seperti ini. Nah, ini nabla Pi sama dengan 0 itu adalah seperti ini. Kalau ini gimana? Ini adalah positif. Kalau ini gimana? Ini negatif, gitu ya. Kalau 0 berarti dia bergerak, panahnya mengarah horizontal. Nah, pada saat itu terjadi, itu fungsi gerak pada saat maksimum atau minimum point. Oke. Nah, untuk divergen, divergen itu is scalar quantity, dan ini bentukannya seperti ini. Divergen V itu adalah nabla dot vektor. Nabla dot vektor itu nanti hasilnya adalah skalar. Nah, ini contohnya adalah pada gaya Coulomb atau medan listrik. Yaitu dia akan menunjukkan arah masuk menuju muatan atau keluar dari muatan. Nah, seperti ini. Ini adalah fluxnya adalah masuk ke dalam muatan, itu berarti dia minus ya. Minus nilai divergennya. Nah, kalau positif divergennya berarti dia menyebar luas ya, menyebar luas. Nah, kalau dia divergennya adalah 0, maka dia bergerak dengan lurus. Oke. Nah, ini elemen volume itu berarti kan panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau di Cartesian itu dx, dy, dz. Kalau spherical berarti masing-masing komponennya seperti ini. R kuadrat sin ODR D d theta O sin theta dr d theta dpi. Nah, kalau di cylindrical rho pi dz. Tapi kita biasanya untuk saat ini kita gunakan ini. Kemudian ada elemen permukaan. Nah, elemen permukaan ini tergantung pada kondisi. Misalnya pada saat kita menghitung divergensi atau teorema Stokes. Selanjutnya adalah divergensi teorema divergensi ya, teorema divergensi.
itu dia permukaan, misalkan saya punya kubus ya, itu ujung-ujung sudut-sudutnya adalah titik-titik sudutnya adalah A, B, C, D, E, F, G, O gitu ya. Nah, ini sisi misalkan A, B, C, D itu disebut dengan front ya. O, G, F, E itu adalah back ya. Maka E, F, C, D, F, C, D itu adalah kanan. A, O, G, B, A itu adalah kiri. Kemudian yang atasnya itu adalah berarti G, B, C, F itu adalah atasnya dan bawahnya adalah O, A, D, E. Ini bawahnya. Nah, ini diagram Cartesius. Maka ini adalah poin O pada diagram Cartesius ya. Maka poin O itu dinyatakan kita gunakan UVW, dan untuk titik A berarti pada sumbu X-nya dia ditambahkan dengan perubahan DU. Untuk E itu ditambahkan dengan DV pada sumbu Y-nya, dan untuk G ditambahkan dengan DW pada sumbu Z-nya. Dan yang lain-lainnya berarti mengikuti. Nah, masih menyambung dari sana, teorema divergensi. Ya, integral tertutup ya, lintasan permukaan tertutup dari fungsi f terhadap dA itu sama saja dengan nabla dot f d tau. Nah, berarti dia volume. Nanti ini kita gunakan teorema divergensi ini untuk menghitung medan yang melalui suatu benda. Untuk saat ini hanya cukup tahu aja. Nah, medan yang melalui suatu benda itu disebut dengan flux ya. Flux. Dan kita bisa hitung berapa perubahan dari flux. Seperti ini. Sekarang cukup tahu aja. Ini total flux. Bisa dihitung. Ada teorema Stokes. Ini teorema Stokes. Kita akan menghitung ya berapa jumlah medan yang dilalui dan seterusnya. Oke, ini cukup tahu aja. Stokes theorem integral lintasan tertutup ya, A dot dl itu sama saja dengan integral ya permukaan tertutup dari nabla cross A ds, dengan ds adalah lintasan ya. Divergent theorem convert surface integral to volume integral. Nah, jadi kalau divergensi itu mengubah tadinya integral permukaan menjadi integral volume. Nah, kalau Stokes theorem itu adalah mengubah integral garis menjadi integral permukaan. Jadi C itu adalah circled ya. Jadi lintasan tertutup. Nah, kalau S adalah surface, di permukaan tertutup. Kemudian ada operation on curl, divergent, and gradient. Ya, cukup tahu aja. Dan selesai. Nanti kita akan, slide ini akan saya berikan per bab aja. Nanti teman-teman pelajari per bab aja. Pak Dwi ada yang ditambahkan, Pak Dwi? Ini curiosity mahasiswa mungkin harus dipancing dengan evaluasi pertanyaan sederhana, misalnya gini, mahasiswa, kamu belajar ini kira-kira guna nggak sih buat di fisikanya gitu? Iya. Nah, itu basicnya gitu.
Kalau lihat tadi udah sampai ke Graz Stokes itu udah mulai mumet itu. Berat. Start untuk mumet karena itu basicnya nanti kepake di Maxwell lah di mana-mana gitu ya. Ya. Tapi ini sekarang dimotivate dulu gitu loh, dimotivate dulu supaya jangan sampai ketika nanti titiknya belajar di Maxwell terus sudah kelelahan gitu. Udah lemes dulu. Ya, apa namanya fatigue gitu ya. Academic fatigue. Sekarang coba deh iseng-iseng gitu ya nanya misalkan. Kenapa sih ada dot, kenapa sih ada cross dalam vektor? Perkaliannya itu disebut dot dan disebut cross. Kenapa? Terasa nggak sih kita butuh gitu, butuhnya itu tujuannya untuk mendapatkan motivasi atau sense gitu ya, sense fisika. Terus ini Pak, dari materi ini kan kalau diulang jujur ya, lu barusan bisa 2 jam tuh nggak haus apa ya? Kalau gue jujur haus banget. Ini emang ya ini perkenalan aja. Cuma memang berat juga sih saya karena tuntutan kurikulum. Tapi maksudnya gini, untuk next itu kan cuma awalan dan itu juga tidak terpakai di awal Pak. Nanti tapi agak berat juga ya. Ya. Nggak, terus gini maksudku, untuk tenaga dan ini kan kita Ramadan. Kebetulan kelas sebelah itu saya minta Pak digabung dong gitu. Nah itu juga secara tenaga kita ngisi, bukan kitanya mau ini ya, karena nggak mudah lah ya bulan puasa kayak gini untuk terocos itu. Ini kita tertolong dengan duduk ya. Nggak kebayang kalau misalkan harus berdiri gitu kan atau apa, papan tulis dan seterusnya. Oh very tired, very tired. Karena ajak kamu konsentrasi aja nggak mudah. Itu suggestion aja in case the two class may combine in one is I think it's Ya, better. boleh nggak gitu? Kelas yang satunya saya pikir ini kan sama ya, saya menerangkan dua kali yang sama gitu. Betul, that's why because we explain something the same and then I'm afraid that if let's say in this class I ask you about what is the difference about dot and cross and then why do we need the vector multiplications gitu. Terus di kelas sebelah kita lupa ngomong gitu. Itu kan Sebenarnya jadi kayak ini bisa gue dapet, gue nggak dapet. Iya, Gitu sih. Iya. Ya udah coba deh satu deh, misalnya Muhammad Ibnu nih, saya sekedar iseng nih ya, sekedar iseng. Ibnu, kenapa kita kalau ketemu vektor tuh ada dot untuk jadinya kok dot kok cos gitu, kenapa nggak dot yang sin atau cross yang cos, kenapa cross yang sin? Curiosity-nya gimana curiosity-nya? Pernah nggak sih ngerasa kepo gitu? Kayak misalkan contoh yang paling kasar ya, paling kasar misalnya. Kenapa sih orang korup? Oh, karena duitnya nggak cukup, nggak butuh. Gitu gampang ya kejawab ya, very easy gitu loh. Tapi kalau misalkan, loh kan udah gajinya gede, kok masih korup gitu. Ada something wrong itu. Alhamdulillah. Oke, nah sekarang coba yuk sebagai gini maksud saya. You semua belajar di kelas perguruan tinggi gitu ya. It's not the same with the senior high school or even junior high school. So that you have to train your mind. Yeah, otherwise there is no opportunity again in the future. If you don't get any, let's say like university class. I mean, kalau nggak kuliah lagi S2 or S3, I'm afraid that you have never train your mind to think critically, let's say like that, gitu ya. Ya, jadi kepo gitu ya, nanya gitu. Kenapa sih gini gitu? Kenapa sih nggak gitu gitu? I think you have to train your mind starting from now. Otherwise, ya itu kalau nggak ada kesempatan lagi kamu ngelatih pikiran untuk liar ya, tetapi yang objektif ya, jangan ngasal ngaco gitu. Nanyanya juga nggak ngaco. You still thinking because in my mind, gitu. Gimana, Ibnu? Iya Pak, betul. Hah? Iya betul Pak. Betul apa? Itu yang tadi Bapak bilang. Jangan gitu. Kamu kalau betul Pak ulang kembali adabnya. Adabnya
diulang kembali informasinya. Jadi kita tahu apa yang kamu tahu. Iya. Oke, again. Nah, itu. Ayo coba your Baik, Pak. comment. Tadi kenapa ada yang pakai keras, ada yang pakai dot ya, Pak? Itu karena buat multiplying two different vector, Pak, untuk mengalikan dua vektor yang berbeda. Yeah, why do we choose cos? Why do we choose sin? Why don't we use tangent, cotangent, or archinus sin, archinus cos? Why don't we choose that opportunity? Yes, because so many variant about the trigonometry, right? Ayo loh. Ini kalau kamu ditanya kayak gini skripsi nggak bisa jawab, itu alamat nilainya kurang loh. Iya Pak Jikri ya. Malah yang cewek suka nangis. Nangis. Ya. Makanya kalau kuliah serius, ya kuliahnya ngasal sih. Jangan ini ngasal. Kuliahnya serius. Kenapa? Coba. Why don't you ask? Gitu. Apa nggak mau tanya? Yeah, I hope in the future and any session that you have opportunity, at the end of the class, at the end of the material, at the end of the explanation, try to think and asking yourself what question that I have to I have to confirm to my lecture, so that my understanding can be confirmed, it's correct, ya kan? Misalnya kamu, paman saya merah itu adalah suatu benda yang memancarkan panjang gelombang misalnya 700 nano, atau 700 nanometer misalnya. Is it correct? You have to confirm. Ya nggak? Gitu loh. Ini pandangan saya misalnya melihat Ibnu keder. Bener nggak saya ngeliat kamu keder? Betul, Pak. Oh, keder ya? Oh, berarti bener ya. Saya mengkonfirm kan? Berarti mengkonfirm bahwa kamu keder gitu. So, maksudnya next class tuh you have to think about that. And I hope every single session that you have an explanation from your lecture, please think yourself that what question should I ask to my lecture. Coba berusaha berpikir pertanyaan apa yang gue coba bisa ajukan di akhir kelas ini. Gitu. Ya, supaya itu to keep your mind in concentration, to keep your mind focus, untuk menjaga strategi kita untuk gue tetap concern apa yang lo omongin gitu, apa yang dijelasin. And one thing that in my private opinion about the presentation, usually I try to ask even single question. Pak Jikri pernah tahu itu kita dalam conference. I almost ask every single presenter why, because this is the way I respect too. Jadi cara saya merespek orang yang presentasi adalah dengan saya bertanya. Dengan bertanya berarti saya memperhatikan Anda, penjelasan Anda, gitu loh, dengan usaha Anda menjelaskan sesuatu. Itu even sometimes I got lost, misalnya gue nanya ternyata salah yang gue tanya gitu. Ternyata pertanyaan itu menunjukkan gue lebih nggak ngerti lagi dari selama ini. Itu pernah saya ngalamin kayak salah ya gue nanyanya gitu. Tapi it's okay, fine, because it's about scientific presentation. Jadi apa lah, orang belajar gitu. Ya, itu motivationnya ya. I hope everybody here listen about this motivation and opinion. Gitu Pak Jikri. Oke. Ini saya juga keder kalau Teams tuh ya, jadi nggak bisa ngelihat nama dan lain-lain kalau lagi presentasi. Oh iya, karena emang terus Beda tugasnya sama juga. Zoom. Iya, tapi kita kan kalau ini double jadinya ribet. Iya. Ya, ini Oke. bagian limitation lah. By the time Iya. maybe kita bisa lebih better lagi. Oke, itu aja. Mungkin ya Pak ya. Kita Yap.
masuk ke kelas selanjutnya. Ya Allah, ini daripada Allah, ngulang. itu dia makanya gue bilang Kalau kalau ngundang, bisa kalau digabung. gabung ya. Ya dan Iya. next week kali ya. Makanya asking Main this dulu. coordinator in what Ah, class we have to combine, misalnya jam ah, 11 ke jam 1 saja atau jam 9 ke jam ah, 11 ah, saja. ah, Gitu. ah. Jadi, karena ini kan Zoom tidak dibatasi oleh seat ya kan, everybody Oke. can join Aduh. nih. Bentar. Ini Gitu. setelah mata kuliah ini ada mata kuliah lain nggak, teman-teman? Ada Bapak. Jam berapa? Fisika dasar 2 Pak. Jam berapa? Oh, Jam 13.00. Oh, bisa dong. iya bisa. Bisa, Atau bisa gini, digabung. Pak Jikri, nggak tahu saya caranya, tapi ini kayaknya di simbol kiri atas ada recording ya. Udah Jadi di kalau record ini otomatis iya, kok. Ini makanya udah di record. kalau enggak kelas yang sebelah ini aja Suruh recording nonton kita aja. aja udah ini. Ya udah beres kok Heeh, kalau gitu. Berarti minggu depan iya. kelas sebelah yang masuk, ini yang kelas ini yang dapat recording gitu ya. Ya bisa Ya, kayak gitu. oke. Tapi kebalik, kasihan Balik. kan dapetnya gimana? Enggak, dapatnya kan setelah kuliah selesai nanti di yang kuliah Bisa. siang nanti baru dapat mereka. Oh ya udah ya nggak apa-apa. Gue pikir kalau ada tugas yang inline. Udah gitu aja ya. Oke. Capek banget terasa loh. Aus Ya. yuk. Gua aja baru ngomong sebentar terasa aus karena kita diabetes. Aduh, sorry banget. Ya Ini udah terasa berarti seru. paling nanti masuk ke kelas sebelah itu cuma ngasih tahu bahwa akan dikasih video aja kali ya, Pak ya. Video yang ini aja nih. Ini video Iya. ini kan sama ada. Jadi istilahnya makanya apa yang saya sampaikan di sini juga kan kelas sebelah juga Iya. tahu gitu loh. Ya, oke. Gitu. Itu aja Pak Jikri. Ya. Oke, yuk kita akhiri ya. Kita doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika. Ya nggak apa-apa. Good. Ya Ibnu. Ya. Fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Pak Jikri yang tahu cara